yang akan timbul di dalam pelaksanaan itu bisa tidak menimbulkan masalah. Jadi dalam menyusun kontrak harus benar-benar mengakomodir apa hal-hal yang akan timbul dalam pelaksanaan kontrak. Pada umumnya, pada prakteknya bahwa menyusun kontrak itu biasanya tidak dari nol ya. Jadi dari pom-pom yang sudah ada, pom atau yang sudah tersedia, atau mengcopy paste dari kontrak-kontrak sebelumnya, yang mana setiap langkahnya adalah di review, gitu ya. Jangan sampai terjadi pekerjaan yang lain ke bawah dalam kontrak, sehingga digunakanlah POM atau kontrak yang belum ada nama dua belah pihak. Jadi biasanya manajer kontrak akan merujuk terhadap suatu model standar. Jadi kalau di pemerintah sudah ada standar POM kontrak. Baik itu kontrak lamsam, harga satuan, gabungan, dan kontrak yang lainnya itu sudah disediakan. Sehingga tinggal menyesuaikan, ya. Menyesuaikan dengan pekerjaan. Enggak ini. Adapun poin utama bentar. Adapun poin pertama adalah dari keseluruhan aspek kontrak itu adalah menuangkan kesepakatan dalam bentuk tulisan. Jadi sekali lagi bahwa kontrak itu harus bentuknya ada tertulis, ya, hitam di atas putih. Jadi kalau lisan tidak bisa disebutkan kontrak atau perjanjian. Kalau janji lisan mungkin bisa jadi, tapi merupakan bukan kontrak. Ya. Kemudian dalam tulisan ini adalah dengan bahasa yang mudah dipahami kedua belah pihak. Karena di wilayah Indonesia sehingga kontrak itu berbahasa Indonesia. Kecuali misalnya dengan menggunakan biaya dari luar negeri. Nah, biasanya kontraknya dua bahasa. Kontrak dua bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Dengan demikian, penyusunan sebuah kontrak itu, kontrak konstruksi khususnya harus dilakukan dengan prinsip hitam di atas putih, ya, seperti tadi, yang mudah dipahami. Jadi dalam membuat klausul itu, klausul-klausulnya ya tinggal menyesuaikan kalau dengan sudah ada POM atau format yang sudah baku. Praktek dan prosedur penyusunan kontrak bervariasi tergantung tingkat kompleksitas pekerjaan konstruksi. Jadi kalau misalnya bidang jalan, bidang gedung, yaitu menyesuaikan, gitu ya. Menyesuaikan. Yang secara umum sebelum dilakukan tender itu sudah ada draft kontrak ini. Karena di dalam dokumen itu ada tahapan prakontrak. Sehingga masing-masing pihak pada saat melakukan tender sudah membaca, ya, kontrak jenis apa yang akan diterapkan. Apakah harga satuan kah atau gabungan dan sebagainya.
Jadi sudah mempelajari pada saat dokumen atau form kontrak itu diupload di dalam dokumen pengadaan. Jadi kan kontrak ini merupakan kesepakatan ya kedua belah pihak. Jadi jelas-jelas harus ada kesepakatan. Kadang-kadang menjadi masalah gara-gara tidak sepakat salah satu pihak. Gitu ya. Nah ini yang jadi bahaya ya kalau misalnya ada kontrak sudah ditandatangan tapi ternyata tidak sepakat salah satu pihak. Gitu ya. Itu salah, gitu, salah besar. Jadi harus sepakat kedua belah pihak. Makanya di dalam dokumen tender itu sudah disampaikan. Gitu. Kalau ada hal-hal yang kurang setuju, maka dibahas, ya, dibahas, disampaikan. Makanya di sini sebaiknya diberi penegasan atau disajikan dalam bagian terpisah untuk memudahkan memahami ya, dari isi kontraknya. Jadi mengikuti model format standar dengan kontrak modifikasi yang telah disepakati bersama. Pada saat penyusunan kontrak konstruksi dipastikan pula bahwa para pihak menyepakati dengan jelas hal-hal yang harus ada di dalam kontrak. Termasuk ketentuan prosedur kontraktual. Jadi sekali lagi kan dari awal bahwa kontrak itu kesepakatan kedua belah pihak. Tapi bila mana di perjalanan pelaksanaan kontrak ada satu hal di luar kontrak dituntut oleh salah satu pihak, ini tidak bisa. Jadi yang bisa dituntut itu bila mana cedera janji yang tertuang dalam kontrak. Jadi diusahakan menyusun kontrak itu dengan kerangka yang logis dan terorganisir dengan baik. Maksud logis itu tidak mengada-ngada, malah yang di luar yang seharusnya jadi ada, yang harusnya ada tidak ada. Itu harus logis. Makanya seperti tadi disesuaikan dengan tingkat kompleksitasnya pekerjaan. Gunakan bahasa yang jelas, sederhana, ya. Selain bahasa juga kalimat-kalimat yang tidak menimbulkan ragu, gitu ya. Jadi, yang kalimat sederhana, tepat, ya. Menghindari ambiguitas, keraguan, gitu ya. Jadi jangan sampai dibuat seperti itu. Selanjutnya pada saat draft kontrak telah dibuat, para pihak sebaiknya melakukan review ya atau kajian terhadap hal-hal yang kurang jelas. Maka biasanya ada tim namanya pengkaji kontrak. Kontrak itu adalah hubungannya dengan hukum, sehingga biasanya yang mengkaji atau yang mereview kontrak itu adalah orang hukum, orang ahli hukum, untuk meminimalisir terjadinya konflik kontrak yang ujung-ujungnya masalah hukum. Jadi setelah dikaji, draft tersebut dibaca ulang secara keseluruhan, kemudian apakah ada yang kalimat kontradiksi, gitu ya, itu segera diselaraskan ya. Dan meminta mungkin masukan dari ahli kontrak untuk melihat
draft yang sudah dibuat. Pada prakteknya proses negosiasi dan penyusunan kontrak dapat berjalan alot. Ya biasanya agak lama gitu ya kalau melakukan membuat draft kontrak. Karena untuk menselaraskan pendapatnya itu masing-masing kan punya dasar yang berbeda gitu ya. Beda dengan dari pemerintah ya. Jadi kalau dari jasanya pemerintah sudah dibuat standar ya. Jadi tinggal pilih dari standarnya untuk sebagai dasar menyusun kontrak. Di sini ada tip praktis dalam menyusun kontrak ya. Jadi pertama kali pilih jenis kontrak ya. Nah, dalam memilih jenis kontrak disesuaikan itu tadi dengan kompleksitasnya pekerjaan. Kalau memang dalam hal ini perencanaannya belum tuntas secara utuh 100%, maka ikutilah kontrak yang bisa banyak perubahan. Misalnya unit price. Itu pun tergantung juga termasuk pekerjaan apa gitu ya. Kalau di perencanaan ya ngikutin juga model atau jenis kontraknya yang seperti apa. Kemudian koordinasikan semua dokumen kontrak ya dengan tim. Kalau dari pihak PPK itu ada namanya tim, bisa tim HPS, bisa tim teknis, bisa tim ahli hukum gitu ya. Jadi untuk mengkoordinasikan dokumen kontrak. Karena kalau sudah tanda tangan, ya, kalau ada perubahan kontrak, maka harus dilakukan adendum ya, adendum kontrak. Alokasikan risiko, jadi maksudnya yang dimungkinkan ada risiko-risiko yang akan timbul, maka diberi alokasi. Ya. Apakah alokasi waktu dan sebagainya. Identifikasi kewajiban para pihak. Hal ini kalau dari pihak pengguna atau dari pihak owner, untuk meyakinkan penyedia itu perlu ada identifikasi, termasuk nanti mengecek ke pihak kedua, baik itu mulai dari dokumen kontraknya, terus alat-alat yang dipunyai ya, yang berhubungan dengan kontrak ini. Ya. Kemudian periksa peraturan atau persyaratan yang ada, kemudian sesuaikan dengan persyaratan setempat. Kadang-kadang persyaratan di misalnya ya di Kota Bandung beda lagi dengan persyaratan di wilayah Bandung Barat misalnya. Makanya di sini ikuti dengan persyaratan setempat. Kemudian perhatikan general consideration dalam kontrak. Jadi secara umum di dalam kontrak itu sudah, kalau khususnya untuk kerjaan dari pemerintah itu sudah berbentuk form yang lengkap.
Kemudian draft kontrak itu tetap bersih, jelas, dan padat. Maksudnya bersih itu bukan bersih fisiknya ya. Secara otomatis ya fisiknya juga harus bersih. Tapi yang lebih inti atau lebih penting isi kontrak itu bersih gitu ya. Maksudnya bersih ya tidak ada hal-hal yang di luar pekerjaan yang akan dikontrakkan. Tidak ada titipan dan sebagainya, bersih. Sediakan waktu yang cukup dalam menyusun kontrak. Karena biasanya dengan waktu yang mepet, digunakanlah POM yang ada, kemudian tidak sempat lagi ke koreksi, ternyata di dalamnya ada hal-hal yang di luar pekerjaan yang akan dikontrakkan. Itu juga yang menjadi tanda tanya. Jadi makanya sediakan waktu yang cukup untuk menyusun kontrak dengan benar. Bersikap adil kepada para pihak. Jadi jangan sampai di dalam kontrak itu salah satu pihaknya dirugikan. Salah satu contoh misalnya, bila mana terjadi keterlambatan pekerjaan, maka penyedia harus dilakukan denda, ya, yang besarannya misalnya 1 per mil per hari, gitu ya. Tapi di sisi lain, bila mana si penyedia, si pengguna itu telat membayar, tidak dilakukan apa-apa, ya, nah, itu adalah tidak adil, gitu ya. Jadi kedua belah pihak memang harus ada rewardnya atau ada punishment-nya, ya dua-duanya harus ada, sehingga itu yang disebut adil, gitu ya. Finalisasi ketentuan yang akan dalam kontrak. Jadi setelah semua dipelajari, semua aturan-aturan yang digunakan disesuaikan, dibuatlah finalisasi, gitu ya, supaya kontrak itu segera diterbitkan. Karena seperti lihat di jadwal pelaksanaan kemarin minggu lalu, minggu sebelumnya, ada tahapan-tahapan yang berbatas waktu juga. Jadi segeralah kalau yang sudah dibahas, sudah sesuai, dibuatlah finalisasi untuk di dalam kontrak. Jadi kalau disimpulkan bahwa kontrak konstruksi itu yang jelas harus hitam di atas putih, yaitu tertulis. Kemudian cari informasi yang valid terkait pihak. Misalnya kalau pengguna harus melakukan cari informasi ya tentang penyedia itu yang akan ditunjuk, ya, yang akan berkontrak. Jangan sampai si penyedia itu ilegal, gitu ya, tidak punya kantor, tidak punya peralatan dan sebagainya. Nah, dengan cari informasi di alamat sekitar, misalnya alamat kantornya di Bandung Barat, gitu. Kita survei, dilihat, gitu ya, untuk meyakinkan bahwa yang akan berkontrak itu layak, gitu ya, layak jadi berkontrak. Sekali lagi, yaitu pelajari isi kontrak. Jadi para pihak yang menyusun dokumen kontrak perlu memahami bahasa dan isi yang dibuat.
Kemudian klarifikasi sebelum tanda tangan. Jadi semua yang sudah dibuat, yang berbentuk sudah menjadi dokumen, bila mana masih ada yang ragu, ya ditanyakan ya, baik itu dari pihak pengguna maupun dari pihak penyedia. Kembali lagi seperti yang ragu ya, kalau ragu memang perlu ada penjelasan. Misalnya dalam klausul bila mana terjadi ada keterlambatan pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 1% per hari. Kan pada umumnya adalah 1/mil per hari gitu ya. Tertulisnya 1% per hari. Itu kan jadi ragu. Maka perlu ditanyakan ya. Perlu bertanya hal ini. Jangan-jangan ada salah ketik atau memang jangan-jangan salah kalimatnya gitu ya. Ini perlu ada klarifikasi sebelum tanda tangan. Sehingga pada saat tanda tangan kontrak sudah yakin bahwa dokumen itu adalah benar. Tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak itu mesti ada addendum ya, atau pekerjaan tambah atau kurang ya. Jadi kontrak itu berawal dari addendumnya dulu. Jadi addendum itu kan menambah, kemudian setelah itu kontraknya diamandemen ya, dirubah kontraknya. Jadi kalau addendum itu kan berarti ada hitung-hitungan. Pekerjaan A itu sekian meter kubik, ternyata dipasangkan hanya separuhnya. Kenapa? Nanti kasih keterangan. Ternyata menghitungnya kelebihan. Adapun kelebihan ini akan diakomodir bila mana ada pekerjaan lainnya. Jadi setelah addendum, lakukanlah amandemen kontrak. Atau kadang-kadang bersamaan gitu ya, antara addendum dengan amandemen. Karena beda ya antara addendum dengan amandemen. Ini berdasarkan Hansen 2017A juga maknanya beda. Addendum digunakan untuk mengklarifikasi dan menambahkan item yang bukan merupakan bagian dari kontrak awal. Jadi kalau ada pekerjaan tambah, bisa jadi pekerjaannya sudah ada ya. Misalnya pekerjaan memasang beton untuk mutu K300 tertulis di dalam lampiran kontrak itu 30 meter kubik misalnya. Tapi ternyata di lapangan setelah dihitung akan melebihi dari 30 meter kubik. Nah itu kan merupakan harus dibuat addendum. Jadi pekerjaan awalnya berapa, tambahnya berapa, justifikasinya seperti apa, sehingga dibuatlah addendum kontrak dan dilakukan juga amandemen kontrak. Di sini disebutkan addendum yang digunakan klarifikasi menambah item yang bukan merupakan bagian dari kontrak awal, sedangkan
amandemen merupakan perubahan resmi terhadap suatu yang merupakan bagian dari kontrak awal. Dan bila mana ada muncul pekerjaan baru, secara otomatis harganya baru. Nah, dengan aturan proyek pemerintah, bila mana seperti itu, harus dilihat atau dikaji ya, apakah pekerjaan tambahnya itu sudah terprediksi dari awal, gitu, atau pekerjaan baru. Kalau pekerjaan baru yang di luar kontrak yang sudah disepakati, maka harus ada negosiasi. Jadi si penyedia mengajukan pekerjaan tambah, ternyata belum ada item pekerjaan di kontrak itu, maka harga yang ditawarkan itu boleh dinegosiasi. Ditawar ya. Kemudian kalau amandemen merupakan perubahan resmi terhadap suatu yang merupakan bagian dari awal kontrak. Nah, di dalam kontraknya begitu ada perubahan, maka disebutnya adalah amandemen kontrak. Sesuai dengan di dalam Perpres 16/2018 pasal 54 dijelaskan, dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan hasil hitungan atau dengan saat pelaksanaan atau dengan gambarnya, tim teknis atau KAK ditentukan dalam dokumen kontrak. Jadi PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak. Jangan sebaliknya juga ya, ada pekerjaan tapi kontraknya tidak dirubah. Jadi harus sesuai ya dengan apa yang dilakukan di lapangan. Jadi dalam hal pekerjaan adendum ini atau ke amandemen yang meliputi adalah menambah ya atau mengurangi kuantiti yang ada di dalam kontrak awal. Jadi contoh ada pekerjaan tanah gitu ya. Ternyata di sana pekerjaan tanahnya tanah biasa, sedangkan di lapangan tanahnya tanah berbatu, sehingga di dalam analisa harga satuan ternyata kurang, gitu ya. Karena tadi ada yang kerjaan biasa, ada yang khusus. Jadi bila mana ada perubahan, maka di sini boleh menambah atau mengurangi. Termasuk spesifikasi. Jadi kalau memang ada spesifikasi yang sudah disepakati di dalam kontrak, ternyata ada perubahan, maka perlu ada koordinasi dulu ya dengan pejabat pembuat komitmen PPK. Apakah dengan perubahan ini masih wajar atau bagaimana? Termasuk waktu ya, perubahan waktu itu sama dengan spesifikasi. Jadi kalau
pekerjaan dibatasi adalah waktunya adalah waktunya 300 hari misalnya. Ternyata dirubah menjadi 310 hari. Itu bisa ya dilakukan adendum. Tapi ada catatan, bila mana ada menambah harus ada justifikasi. Kenapa ini bertambah? Sehingga dalam dokumen selalu dilampirkan bukti-bukti melakukan tambah kurang. Apakah itu bentuknya kwitansi, apakah apa gitu. Semua sesuai dengan yang diajukan sebagai adendum kontrak. Jadi perubahan kontrak itu ada yang berubah dengan rupiahnya, ya. Ada juga yang rupiah hanya tetap, tapi item pekerjaannya nambah atau berkurang. Itu bisa jadi. Maka diatur juga, kalau bentuknya ujung-ujungnya rupiah, maka tidak boleh melebihi 10%. Kalau misalnya 1 juta totalnya, maka kerjaan tambahnya 10% kali 1 juta. Jadi kalau melebihi, apalagi di proyek pemerintah, itu akan menjadi pertanyaan dari pengawas eksternal. Boleh berapa kali kalau merubah kontrak? Berapa kali pun boleh gitu. Namun kalau terlalu banyak berubah kontraknya, menjadi tanda tanya, berarti perencanaannya yang kurang baik ya. Boleh-boleh aja gitu, sampai berapa kali dan masih ada waktunya. Nah, itu menjadi sorotan adalah perencanaannya yang kurang baik. Maka dibatasin juga ya. Jadi kalau yang mengandung rupiah perubahannya maksimum adalah 10%. Tidak melebihi 10%. Jadi bila mana ada pekerjaan tambah, maksimum adalah 10%. Sesuai dengan Perpres tadi, perihal pengadaan barang jasa pemerintah, ya. Sedangkan proyek swasta, perubahan kontrak bisa saja dilakukan atas pertimbangan atau sebab lainnya. Buka saja di swasta itu ya. Selama koridor pekerjaan tambah itu atau batasannya jelas gitu ya. Jelas. Jadi tidak begitu ribet kalau swasta ya. Jadi kalau udah dihitung ini sekian langsung tertulis di dalam berita acara ya untuk melakukan lanjutan pekerjaan. Langkahnya atau prosedurnya dalam melakukan perubahan kontrak, baik adendum maupun amandemen, biasanya yang telah dicantumkan dalam dokumen kontrak awal, yang pada umumnya meliputi usulan perubahan kontrak. Yang kedua, kajian terhadap usulan tadi. Ya. Jadi kalau ada usulan pekerjaannya sekian kubik dan sebagainya, maka perlu dikaji juga ya, kaji. Kemudian dilakukan
nego. Seperti tadi saya sampaikan, nego itu ada aturan juga ya. Pada saat ada adendum kontrak, bila mana ada harga-harga yang di luar harga yang sudah sepakat, maka perlu negosiasi. Dan dilengkapi dengan berita acara perubahan kontrak. Juga ditandatangani dokumen kontrak ini dengan masing-masing pihak. Pada saat amandemen, itu diusahakan memang wajib hadir adalah yang punya kekuasaan untuk menandatangani kontrak. Jadi tidak sembarang ya, yang tanda tangan kontrak itu kalau di dalam perusahaan harus yang sudah terdaftar menjadi karyawan atau menjadi wakil yang ada di dalam akte pendirian perusahaan. Jadi kalau di penyedia ada akte pendirian perusahaan yang ditandatangani oleh direkturnya, komisarisnya, gitu ya. Kemudian ada saksi, ada pihak-pihak yang lain. Dibuatlah berita acara dan ditandatangani perubahan kontrak. Selain itu, terkait proses perubahan kontrak, perlu diperhatikan juga ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk proyek pemerintah, itu ada batasan, ya, minimal jarak waktu perubahan kontrak itu adalah bukan minimal, maksimal 14 hari, ya, kalender. Jadi sebelum berakhirnya kontrak dan maksimum 14 hari kalender. Jadi sebelum berakhir harus dilakukan perubahan. Jadi perubahan kontrak ini dapat dilakukan berkali-kali ya, seperti saya sampaikan. Namun kalau terlalu sering itu menjadi sorotan bahwa perencanaannya ini kurang baik gitu ya. Kemudian dibatasi juga besarannya ya. Jadi besaran daripada perubahan kontrak yang ujung-ujungnya ada rupiahnya maksimum 10% dari kontrak awal. Kalau melebihi 10%, bisa jadi tidak terbayar, gitu, karena yang tersedia hanya maksimum adalah 10%. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan tentang penyusunan kontrak dan adendum kontrak. Barangkali ada yang sudah berkontrak atau sudah pernah atau akan melakukan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau di konstruksi kontrak itu banyak ya klausul-klausul di dalam isi kontrak. Beda kalau misalnya kontrak dengan pengadaan barang. Kalau di barang nggak begitu banyak klausul. Tapi kalau draftnya dari draft pemerintah sama juga isinya banyak ya. Cuman harus dipilih, disesuaikan dengan kontraknya barang ya. Tapi pada umumnya kalau di konstruksi itu banyak klausul-klausul untuk menjaga hal tidak diinginkan berdasarkan kontrak. Sekali lagi,
ada yang ditanyakan barangkali? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Terkait harga banding atau negosiasi harga, Pak. Ya. Untuk ketentuan pengambilan harganya itu sendiri, apakah dicari harga terendah dari semua proyek dalam satu PPK yang sama atau bagaimana ya, Pak? Jadi pada saat awal mau berkontrak itu, si pengguna, kita kan udah punya namanya HPS, harga perkiraan sendiri. HPS ini dari mana? Dari hasil survei, ya. Jadi udah punya database harga-harga yang berhubungan dengan proyek yang akan dikerjakan misalnya. Jadi sebelumnya sudah punya, karena PPK itu biasanya membentuk tim untuk membuat survei harga. Ya. Jadi harga itu minimal itu sebaiknya ada 3 harga untuk diambil rata-ratanya. Ada yang harga tertinggi, harga terendah, gitu ya. Nah itu sebagai acuan. Bila mana nanti ada seperti tadi untuk nego, yang ditawarkan itu sebaiknya kan tidak melebihi dari HPS-nya. Karena HPS ini kan harga yang wajar, harga yang sudah diambil rata-ratanya atau harga yang sudah baku, gitu ya. Salah satu contoh misalnya, materialnya berbasis banyak mengandung semen, berarti otomatis harga semen itu sangat pengaruh. Pada saat survei itu kan ada berbagai merek semen. Nah, yang dipakai adalah tipenya, ya. Semen itu ada tipe 1, tipe 2. Gitu. Jadi selama satu tipe mereknya lain-lain, ya kita ambil yang harganya wajar gitu ya. Misalnya yang satu merek A harganya 75.000 gitu ya. Untuk wilayah misalnya satu wilayah Jawa Barat lah. Yang satu 74.000, yang satu 73.000. Maka dia ambil harga tengahnya sekian rupiah. Jadi kalaupun ada yang nawar lebih tinggi, nah ini dasarnya ada hitungannya. Kalau misalnya ada pekerjaan yang berbasis semen lah, gitu. Misalnya beton, tembok dan sebagainya. Jadi sebagai dasar nego itu adalah kita udah punya dasar, ya. Seperti itu. Pak, maksud saya, Pak. Ya. Karena kembali lagi kan si penyedia pun sudah dihitung berdasarkan analisa dan diberikan keuntungan. Diberikan keuntungan. Si penyedia juga nggak mau lah rugi gitu ya. Pasti kan menawarkan juga sesuai dengan hasil hitungan. Kecuali biasanya penyedia itu yang belum pengalaman tapi ingin mendapatkan pekerjaan, akhirnya harganya di drop ya, diturunkan pada saat pelaksanaan kebingungan gitu ya, karena harganya terlalu rendah. Begitu dinego juga mau juga gitu ya. Padahal nego ini juga ada batasan, jadi jangan mencari yang sangat murah gitu ya. Kasihan juga penyedia kan jadi kebingungan nanti kalau ditawarnya tidak wajar gitu. Begitu, jadi tetap ada acuan database sebagai dasar berapa sih wajarnya ditawar negosiasi. Seperti itu. Ada yang lain?
Barangkali ada yang lain? Kita lanjutkan. Gimana? Jadi kan saya panggil namanya Pangyaman aman banget. Kita lanjutkan bahwa tadi adendum kontrak. Sekarang contoh kontrak Namanya berdasarkan video drone. gimana? Abang. Kita lanjutkan bahwa ini ada contoh berdasarkan Perpres 16 2018 untuk bangunan pemerintah, jenis kontraknya harga satuan. Jadi draft kontraknya sudah disiapkan, sudah ada, tinggal pilih gitu ya. Di situ sudah ada formnya 000, tinggal mengisi. Jadi di paling awal itu ada judul ya. Judul kontrak menjelaskan tentang judul atau akan kontrak yang akan ditandatangani. Juga menjelaskan jenis pekerjaan, situ termasuk jenis kontrak ya, di dalam judul, yaitu seperti ini. Jadi surat perjanjian kontrak harga satuan. Jadi di dalam waktu tender pun sudah muncul, oh berarti kontraknya akan dilakukan jenisnya harga satuan. Paket pekerjaan konstruksi apa ya? Misalnya pembuatan jembatan atau rehabilitasi jembatan atau rehabilitasi gedung apa. Secara singkat di sini judulnya ya. Yang lebih rinci nanti di dalam ruang lingkup. Termasuk nomor ya. Di sini ada nomor 2 itu untuk nomor kontrak ya. Nomor surat perjanjian. Nomor 3 tanggal ya. Jadi di sini ada tanggal, bulan, tahun. Nah, di dalam surat perjanjian harus tertulis ya, bukan angka. Jadi misalnya di sini kontrak dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari Kamis tanggal 17, nah ini ditulis ya, 17 bulan November ya, tahun 2022. Diisi nah, tanggal, bulan, tahun diisi dengan huruf. Kemudian nomor 4, kalimat pembuka ya, merupakan kalimat dalam kontrak menjelaskan bahwa para pihak pada hari ini tanggal bulan pembukanya. Dan nomor 5 di situ bagian ini menjelaskan latar belakang ditandatanganinya kontrak meliputi informasi. Nah, jadi sebelumnya sudah ada informasi bahwa ada surat penetapan pemenang dari penyedia, dari pengadaan ya, dari tim pengadaan. Kemudian ada persetujuan tahunnya ya. Kalau kontraknya tahun jamak itu sudah ada surat persetujuan tahun jamak. Kemudian seperti di dalam penjelasan yang minggu lalu ada surat penunjukan penyedia barang SPPBJ ya, barang atau jasa sebagai lampiran.
Kemudian nomor 6 adalah para pihak. Ya. Jadi pihak pertama atau pihak ke-1 itu adalah kalau di pemerintah adalah PPK ya, pejabat pembuat komitmen. Kalau di pemerintah ya pasti ada NIP-nya ya, perinduk pegawai, jabatannya adalah PPK, berkedudukan di mana alamatnya, alamat kantornya ya, yang bertindak untuk atas nama pemerintah Indonesia. Kalau di pendidikan berarti Kementerian Pendidikan, kalau di PU ya Kementerian Pekerjaan Umum, sesuai dengan instansi yang berkontrak ini. Pihak keduanya adalah nama yang tercantum di dalam akte ya, akte, makanya di sini ditulis akte notaris siapa, tanggal berapa, akte notaris nomor berapa, tanggal berapa, notarisnya siapa. Di sini untuk meyakinkan bahwa nama yang akan menandatangani yang mempunyai kewenangan menandatangani kontrak. Jadi tidak sembarang ya. Jadi kalau perusahaan mewakilkan stafnya gitu nggak bisa, tidak bisa. Karena tidak tercantum dalam akte notaris. Ini untuk menjaga hal-hal yang timbul selama nanti pelaksanaan. Jadi kalau misalnya di luar akta notaris yang menandatangan, bila diklaim bahwa ada pekerjaannya tidak sesuai, nah mereka bisa ngeles gitu ya, atau bisa tidak bisa menerima karena yang menandatangan bukan yang punya perusahaan atau yang bukan susunan organisasi dalam perusahaan. Jadi pihak yang ini tidak sembarang yang menandatangan dalam kontrak. Yang ketujuh adalah ini dasar hukum ya. Jadi sebagai yang digunakan dalam perjanjian ini ada undang-undang tentang jasa konstruksi, ada undang-undang hukum perdata ya, tentang berkontrak, peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi dan seterusnya. Ini sebagai dasar penentuan kontrak. Jadi di sini dijelaskan masing-masing ya, para pihak, dasar hukum. Nah kita lihat POM yang masih kosong, persis yang sama dengan yang tadi, gitu ya. Jadi surat perjanjian ini nanti diisi sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan bidangnya, diisi dengan cermat dan jelas. Ini dasar hukum yang tadi, kemudian di para pihak. Jadi para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa telah dilakukan proses pemilihan. Jelas akan berkontrak itu setelah selesai proses pengadaan dan diterbitkan surat penunjukan penyedia barang ataupun jasa PPBJ untuk melaksanakan pekerjaan apa. Kemudian penyedia telah menyatakan kepada pengguna jasa memiliki keahlian profesional tenaga konstruksi. Ini sudah jelas bahwa perusahaannya sesuai dengan sertifikat badan usahanya, gitu, bahwa bidangnya adalah jasa konstruksi. Kemudian pengguna jasa penyedianya mengakui bahwa menyatakan bahwa sehubungan
dengan kontrak ini masing-masing pihak telah senantiasa berikan kesempatan didampingi oleh advokat. Nah ini karena penyedia itu bisa jadi tidak mengerti hal hukum, maka boleh ya didampingi oleh ahli hukum atau advokat. Masing-masing pihak, gitu ya, masing-masing pihak. Sehingga menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut, ya, secara rinci. Setelah membaca, memahami secara penuh kontrak, telah mendapat kesempatan memadai untuk memeriksa. Makanya tadi diberikan waktu itu adalah hal ini supaya kedua belah pihak itu sepakat. Kemudian di dalam kontrak pun ada istilah dan ungkapan. Jadi dalam surat perjanjian ini memiliki arti makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran surat perjanjian. Jadi ada lampirannya, harga satuan dan sebagainya, harga yang ditawarkan itu di lampiran. Itu merupakan satu kesatuan dalam kontrak. Kemudian di pasal 2-nya adalah ruang lingkup pekerjaan. Pekerjaan utamanya apa saja? Ya, misalnya mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan apa. Di sini hanya judul-judulnya pekerjaan. Ya, dibuat. Untuk quantity dan sebagainya itu ada di lampiran. Ya. Jadi pasal 2-nya itu. Di pasal 3-nya ada harga ya dan sumber pembiayaan atau sumber pembayaran. Ya. Jadi harga kontraknya termasuk pajak ya. Nah di sini ada angka dan ada yang terbilangnya. Ini harus sesuai ya. Jadi kalau di dalam kontrak nanti yang akan dipegang itu adalah yang terbilangnya. Jadi kalau di situ tertulis 160 miliar rupiah, maka di sini harus tertulis jangan sampai 160.000 rupiah gitu ya. Itu akan menjadi masalah. Kemudian sumber dana ya, sumber dana apakah dari hibah, apakah dari pemerintah, APBN dan sebagainya. Tertulis kalau dari pemerintah itu ada DIPA ya, daftar isian proyek atau pengguna anggaran. Anggaran tahun berapa gitu ya di sini. Untuk pembayaran kontrak ke nomor rekening banknya bank apa gitu ya. Nomor rekeningnya berapa atas nama CP atau PT. Nah ini juga harus benar ya angka ini. Karena bila mana nanti pada saat pembayaran tidak masuk, ternyata nomor rekeningnya salah. Jadi dokumen kontrak ini terdiri dari kalau terjadi ada adendum adalah adendum yang paling awal. Karena yang harga yang terakhir itu adalah kalau ada perubahan harga gitu ya, jumlah harga, maka adendumlah yang berlaku paling duluan. Kemudian surat perjanjian, surat penawaran, daftar kuantitas dan harga. Itu merupakan dokumen kontrak. Kemudian ada syarat-syarat umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak beserta lampirannya. Jadi di dalam lampiran itu ada lampiran A, ada lampiran B ya. Di dalam lampiran A ada daftar kesatuan timpang. Yang disebut daftar harga satuan timpang adalah harga yang ditawar melebihi harga bukunya gitu ya.
atau harga HPS-nya. Contoh misalnya pekerjaan beton, dalam HPS-nya harga perkiraan sendirinya 1.200.000 per meter kubik. Ternyata yang nawar 1.300.000. Nah, itu kan jadi lebih tinggi. Nah, itu disebutnya timpang. Nah, bila mana nanti ada pekerjaan tambah, misalnya harganya kan satuan ini. Begitu si kuantitinya yang tadinya 120 meter kubik kali 1.300.000 sekian rupiah. Jadi setelah kalau misalnya ada pekerjaan tambah, tidak bisa dihargakan dengan harga timpang. Harganya harus harga HPS, ya. Harganya harga yang 1.200.000. Itu harga timpang. Kemudian sekarang itu lampiran B-nya ada rencana keselamatan konstruksi. Jadi untuk konstruksi itu sudah dirancang ada rencana keselamatan konstruksi. Berikutnya ada spesifikasi teknis atau disebut rencana kerja dan syarat. Ya. Ada gambar-gambar, ada gambar konstruksi dari mulai arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan dokumen lainnya, ya, yaitu SPBBJ, jadwal pelaksanaan, jaminan-jaminan, berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak, RP2K, rapat persiapan pelaksanaan kontrak, itu merupakan lampiran atau yang termasuk di dalam kontrak. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dokumen yang lainnya, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi. Nah, urutan hierarkinya. Itu tadi. Jadi kalau ada adendum adalah hierarkinya adalah paling tinggi. Karena yang terakhir kesepakatan ada perubahan kontraknya. Kalau tidak ada berarti surat perjanjian yang paling tinggi. Berikutnya ada daftar kuantitas. Termasuk harga yang negosiasi. Termasuk juga ada daftar harga yang dikoreksi aritmetik. Nah, ini karena pada saat evaluasi di tim pengadaan perlu adanya koreksi aritmetik. Maksudnya karena si penyedia itu juga suka ada akal-akalan pada saat penawaran, perkaliannya salah gitu ya. Misalnya harusnya 20 kali 3 itu adalah 60 gitu ya. Tapi ternyata 20 kali 3 itu 80. Nah, itu dikoreksi aritmetik. Berarti ada salah perkalian. Kemudian ada surat penawaran, urutan berikutnya syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi teknis, dan gambar. Ini urutan kontrak harga satuan. Kemudian ada masa kontrak. Ya. Jadi yang masa ini berlaku berapa lama? Ya. Pekerjaannya berapa hari kalender? Ya. Jadi tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak SPMK diterbitkan. Surat perintah mulai kerja. Sesuai dengan jadwal kemarin ya. Jadi dari
dari mulai SPNK itu adalah masa pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima. Kemudian ada masa pemeliharaan, ya. Jadi ada masa pemeliharaan. Ini contoh adalah 180 hari kalender. Maka di akhir ada penutup kalimat di kontrak, ya. Dengan demikian pengguna jasa dan penyedia jasa telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas. Tadi kan udah lengkap dengan tanggalnya dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia. Minimal ini dibuat rangkap 2. Ya. Jadi rangkap 2 itu 1 untuk pengguna, 1 untuk penyedia. Untuk pengguna adalah yang bermaterai di PPK. Untuk pengguna adalah yang bermaterai di direktur penyedia. Untuk yang dipegang penyedia adalah yang ditandatangani oleh PPK yang bermaterai. Jadi dua belah pihaknya ada materainya, tapi masing-masing. Jadi 1 di penyedia, 1 di PPK. Itulah surat perjanjian konstruksi. Kalau misalnya perusahaannya atau penyedianya KSO, ya, kerjasama operasi, itu biasanya minta lebih dari 2 rangkap karena masing-masing ingin mempunyai pegangan kontrak, gitu ya. Itu dibolehkan, ya, karena minimal itu adalah 2 rangkap. Setelah dibuat 2 rangkap, di scan atau difotokopi, nah itu boleh jadi arsipnya. Barangkali ada yang ditanyakan dengan draftnya kontrak? Di dalam syarat-syarat umum kontrak atau SSUK itu terdiri dari ketentuan umum, ya, di mana isinya ketentuan umum itu istilah-istilah di dalam pelaksanaan kontrak itu disebutkan. Jadi penjelasan dari ketentuan umum ini banyak sekali, ya. Ini contoh saja, mulai dari aparat pengawas internal, ini kontraknya pemerintah, ya. Ada direksi lapangan, ada daftar kuantitas, itu istilah-istilahnya. Harga kontrak, harga perkiraan sendiri, nah itu kan HPS. Ya. Dan selanjutnya, jadi semua istilah-istilah yang ada di dalam kontrak ini dijelaskan dalam SSUK, ya, syarat-syarat umum kontrak. Jadi semua seperti itu. Apa yang dinamakan kuasa pengelolaan anggaran, masa kontrak, masa pelaksanaan, tercantum di dalam SSUK. Ya. Jadi ini dilewat saja. Jadi selengkap mungkin, karena bisa jadi ada yang tidak paham. Yang disebutnya penyedia itu apa, gitu. Nah, di sini disebutkan. Jadi penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan penyedia penanggung jawab. Jadi kalau ada main kontraktor, kemudian ada subkontrak, maka dia berkontraknya antara main kontraktor dengan subkontraktor. Itu subpenyedia. Ada yang si penggunanya tuh ingin mengetahui subnya itu seperti apa.
Jadi saling mengawasi. Kalau misalnya subnya nggak benar, berarti kan dari pihak pengguna juga memberikan teguran gitu ya. Tapi yang utama adalah yang ditegur adalah penyedia utamanya. Berikutnya ada tanggal penyerahan akhir ya di dalam SSUK itu. Di sini dijelaskan ada berita acara serah terima ke-1, ke-2 ya. SSUK ini diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan yang dalam dokumen kontrak. Jadi harus selaras. Jadi jangan sampai ada kontradiksi antara SSUK dengan kontraknya yang tadi. Dijelaskan juga di situ bahasa ya, harus bahasa Indonesia. Ya kecuali ada yang sumber dananya atau yang berhubungan dengan pihak asing, makanya biasanya 2 bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kemudian hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, jelas. Jadi semua koresponden dapat dibentuk surat, email, atau faksimili alamat tujuan para pihak tercantum dalam SSKK, syarat-syarat khusus kontrak. Jadi alamat kantor, alamat emailnya, nomor telepon dan sebagainya itu harus tercantum. Ini pun menjaga hal-hal akan timbul dalam pelaksanaan. Wakil para pihak seperti tadi bahwa yang menandatangani kontrak adalah yang mempunyai kewenangan dalam penyedia ya, sesuai dengan akta notaris. Termasuk ada larangan-larangan ya yang ada di dalam SSUK. Ini masih banyak di dalam isi SSUK gitu ya. Tapi sebagian besar di sini sudah disebutkan ya. Termasuk klausulnya pengguna jasa, sanksi administratif oleh pengguna jasa. Misalnya pemutusan kontrak, jaminan pelaksanaan dicairkan, itu tercantum di dalam SSKK atau syarat-syarat khusus kontrak. Sisa uang muka dan sebagainya itu muncul ya, termasuk pengenaan sanksi daftar hitam. Itu adanya di dalam SSKK ya. Terus sebagian besar masuk sudah di dalam pembahasan SSUK maupun SKK. Jadi untuk sementara, nah draft kontrak itu seperti itu. Nanti kita lanjutkan. Isi berikutnya adalah penjelasan SSUK secara keseluruhan dan SKK. Ya. Disitulah klausul-klausul yang akan muncul itu adalah di dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus ya. Untuk menghindari hal-hal yang akan timbul dalam pelaksanaan kontrak. Oke, saya buka lagi pertanyaan, barangkali ada yang ditanyakan. Tidak ada, berarti sudah
paham ya. Ini ada 2 kelas ya, kelas TPJJ, ada kelas TPPG. Ada tugas kelompok mengenai tentang kontrak. Jadi buatlah kelompok, satu kelompoknya 5 orang atau maksimum 6 orang, tergantung jumlah kelasnya. Kemudian orang-orangnya atau nama-namanya bebas ya, silakan ngatur sendiri. Untuk TPPG berhubungan dengan permasalahan kontrak, bidangnya adalah di pekerjaan gedung ya. Untuk TPJJ permasalahan kontrak di bidang konstruksi jalan dan jembatan. Silakan masing-masing kelompok dibentuk, waktunya 1 minggu ya. Jadi Kamis depan itu sudah dikumpulkan melalui email, gitu ya. Melalui email. Maksimum hari Kamis itu jam 11.59 ya. Jadi karena hari Kamis itu berakhirnya adalah jam 11 atau 23.59 menit. Ada yang kurang jelas tugasnya? Oke, sekali lagi tugas kelompok. Sekali lagi tugas kelompok. Gimana Nida? Gema tuh ada Gema. Izin bertanya, Pak, untuk permasalahan kontrak yang dimaksud itu kasusnya atau bagaimana ya, Pak? Kasus, ya kasus. Jadi contoh misalnya ada pekerjaan jalan gitu ya. Kemudian di situ dijelaskan ada permasalahan kontrak. Perselisihan antara penyedia dengan pengguna gitu ya. Tentang apa ya perselisihannya? Apakah tentang waktu atau tentang itu kan masalahnya banyak gitu ya. Salah satu aja silahkan. Tapi bidangnya yang tadi. Jadi kalau yang TPJJ adalah bidangnya jalan dan jembatan, yang TPPG adalah gedung ya. Penulisannya standar makalah ya. Jadi ada kata pengantarnya, ada daftar isi, ada permasalahannya. Gitu ya. Kemudian ada pembahasannya. Oke, sudah ngerti semua. Sekali lagi, maksimum adalah 1 minggu ya, kerjakan. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya kira cukup dulu pertemuan hari ini. Nanti materinya saya kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.